Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang masih harus daring tetap sehat, tetap dapat melaksanakan aktivitas seperti semula. Baik, bertemu lagi dengan saya Bu Ita di mata kuliah KDK. Kali ini kita akan membahas tentang standar praktik keperawatan. Oke, langsung saja ya kita ke slide-slide berikutnya. Ya, standar praktik keperawatan. Di materi kali ini kita akan lebih membahas secara konsep dulu untuk standar praktik perawatan. Ya, seperti kita tahu sebagai review kembali, keperawatan merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian dari integral dari pelayanan kesehatan. Jadi keperawatan sendiri merupakan bagian yang sangat penting. Integral ini berarti terkait juga dengan bagian-bagian lain ya, dan merupakan sebuah pelayanan profesional. Pelayanan keperawatan di sini merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya citra rumah sakit ya, karena pelayanan keperawatan sendiri sebenarnya kalau untuk standar praktik tidak hanya di rumah sakit ya, tapi juga di komunitas, misalnya di puskesmas ya, di tataran masyarakat. Nah, sebagai salah satu faktor penentu baik buruknya citra rumah sakit, oleh karenanya kualitas dari pelayanan keperawatan ini perlu sangat dipertahankan, ditingkatkan, dan dengan optimal. Jadi yang baik kita pertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Jadi kalau ada yang masih kurang baik berarti harus diperbaiki, harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan optimal. Nah, ada pun permasalahan yang sering dijumpai pada saat perawat melaksanakan asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan. Ada beberapa hal yang sesuai survei di sini. Pelayanan keperawatan belum mencapai kualitas yang diharapkan oleh konsumen terutama. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, peran dan fungsi perawat di Indonesia terpencil sesuai dengan Depkes dan UI tahun 2005, ini masih menunjukkan adanya data-data sebagai berikut. Jadi 50% dari 56,1% melakukan asuhan keperawatan dalam gedung puskesmas. Jadi perawat-perawat yang ada di puskesmas ini hanya melakukan asuhan keperawatan yang ada di puskesmas, belum sampai ke arah luar gedung atau pelayanan di tataran masyarakat secara langsung. Kemudian 55,29% melakukan asuhan keperawatan keluarga, jadi baru hanya 55% ya. Jadi yang sisanya itu belum melakukan kunjungan rumah. Kemudian 2,4%-nya hanya menerapkan asuhan keperawatan pada kelompok, 70,1% melakukan pemeriksaan kehamilan, dan 57,7% melakukan pertolongan persalinan. Nah, ini gambaran pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan yang ada di komunitas. Nah, selanjutnya kita lihat dari latar belakang pendidikan. Ya, dilihat dari latar belakang pendidikan perawat. Di puskesmas sendiri ada 68,5% yang masih berpendidikan SPK. Nah, ini karena datanya udah agak lama ya. Saya rasa sekarang sudah semakin berkurang karena memang semakin banyak perawat-perawat yang dari puskesmas meningkatkan derajat pendidikannya, meningkatkan jenjang pendidikannya ke D3 dan S1. Nah, ini juga D3 masih 31%, yang S1 masih 0,3%. Ini data 2005. Ya, yang sekarang silakan teman-teman bisa cari di Depkes ya. Kemudian di rumah sakit ini ada dengan tingkat pendidikan D3 ada 43,3%. SPK ini saya rasa sudah nggak ada ya sekarang ya. Kalaupun ada mungkin tinggal berapa persennya. Kemudian perawat lain ya, bidan, perawat atau bidan S1, S2, S3 keperawatan. Nah, ini datanya masih sangat sedikit ya, belum terlalu banyak. Melaksanakan kegiatan lain di luar peran dan fungsi
Nah, ini salah satu latar belakang juga kenapa pelayanan asuhan keperawatan masih dinilai belum maksimal. Jadi menentukan diagnosis penyakit ini baru 92%, 93,1% membuat resep obat, yang masih ada yang membuat resep obat, 97,1% melakukan tindakan pengobatan di dalam maupun di luar gedung, 78,8% melaksanakan tugas kebersihan. Ya, jadi masih banyak teman-teman perawat yang melakukan pekerjaan vokasional ya. Padahal ada banyak PR yang harus dilakukan perawat, terutama untuk melaksanakan asuhan keperawatan langsung ke pasien. Kemudian di tataran administrasi, ini ada data 63,6% yang melakukan bendahara puskesmas sebagai bendahara puskesmas. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebentar. Ya, selanjutnya sesuai dengan kebijakan pelayanan keperawatan ya, kita bisa melihat permasalahan-permasalahan di seputar kebijakan keperawatan dilihat dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 63. Ini terutama di ayat 2, 3, dan 4, di mana ayat 2 menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian pengobatan dan atau perawatan. Kemudian di ayat 3, pengendalian pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya dan keamanannya. Kemudian di ayat keempat, pelaksanaan pengobatan atau perawatan berdasarkan pada ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Ya. Nah, ini review kembali. Definisi keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Ada beberapa poin di sini yang teman-teman harus pahami dan harus ada di luar kepala ya, dipahami di sini. Berarti teman-teman harus bisa menjawab kalau ditanya oleh orang lain ya, yang bukan profesi perawat. Perawat itu apa sih? Nah, perawat itu apa sih? Apa bedanya perawat dengan dokter? Ya, misalnya. Nah, jawabannya ini ya. Jadi, kita itu adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan. Nah, integral itu penting dan tidak bisa dilepaskan dari satu sisi dengan sisi yang lain. Artinya semuanya saling terkait. Nah, dalam melakukan tindakannya, perawat itu didasari oleh ilmu dan kiat perawatan. Untuk siapa? Untuk individu, keluarga, dan kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit. Jadi tidak hanya orang sakit saja yang kita rawat, orang sehat pun kita rawat loh. Apa yang dirawat Bu gitu ya? Sehat belum tentu dia mengetahui ya apakah apa yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip kesehatan atau tidak. Jadi kalau yang sehat kita motivasi, kita dorong untuk makin sehat ya, untuk kita dorong untuk makin sehat, untuk makin bisa melakukan tindakan sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya dengan lebih lebih meningkat ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian pelayanan keperawatan adalah suatu upaya penyelenggaraan kegiatan dalam mengakomodir ketersediaan praktek keperawatan yang benar
dan baik berupa kegiatan manajemen, kepemimpinan, pengendalian mutu praktek keperawatan di tatanan pelayanan kesehatan. Ya, ini yang dimaksud dengan pelayanan keperawatan. Ya, selanjutnya tujuan. Tujuan dari pelayanan keperawatan ini secara umum adalah menjamin perlindungan masyarakat untuk menerima pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Kemudian tujuan khususnya adalah terlaksananya pelayanan keperawatan profesional, terlaksananya pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien, terhindarnya kejadian kelalaian dan kesalahan dalam pelayanan keperawatan, terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pemberian pelayanan keperawatan, dan terlindunginya perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan. Dari beberapa tujuan khusus ini kita bisa lihat bagaimana seorang perawat menjalankan tugasnya dengan profesional, dengan efektif dan efisien, sesuai dengan tatanan pelayanan keperawatan, dan sebisa mungkin terhindar dari masalah-masalah keperawatan yang berkaitan dengan misalnya hukum, ya, seperti itu. Nah, adapun manfaat dari standar asuhan keperawatan di sini adalah menjadi acuan bagi perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan maupun di komunitas. Adapun acuan bagi pengambil kebijakan dan stakeholder dalam mengoptimalkan pelayanan keperawatan, dan sebagai acuan bagi institusi pendidikan keperawatan dalam proses pembelanjaan dan praktikum. Berikutnya ruang lingkup. Ruang lingkup dari asuhan keperawatan ini adalah memberikan ruang lingkup dari standar keperawatan, ya. Memberikan askep kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Kemudian memberikan tindakan keperawatan langsung kepada klien, melakukan konseling dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya memandirikan klien. Yang ketiga, melaksanakan program pengobatan. Nah, yang merupakan standar satu dari standar asuhan keperawatan adalah pengkajian. Nah, di sini perawat mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif terkait situasi dan kondisi kesehatan klien. Kriteria dari pengkajian sendiri adalah bagaimana seorang perawat berusaha untuk mengumpulkan data secara primer dan sekunder sesuai dengan yang dipahami, ya. Kemudian menggunakan instrumen yang relevan secara sistematik dan berkelanjutan. Ya, jadi nanti di asuhan keperawatan biasanya kita akan kenal, teman-teman akan kenal penggunaan instrumen pengkajian, ya, menurut misalnya menurut Gordon, menurut Henderson, dan sebagainya. Nah, nanti di mata kuliah metodologi keperawatan ini juga akan dibahas. Berikutnya, memprioritaskan aktivitas pengumpulan data berdasarkan kondisi klien yang nyata dan terkini atau mengantisipasi kebutuhan klien. Mengumpulkan data seperti halnya melibatkan klien, keluarga, orang lain yang terkait, dan tenaga kesehatan lain, mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengkajian yang tepat dan sesuai, melakukan pendokumentasian data yang relevan dengan menggunakan format yang baku. Berikutnya di standar 2 ada diagnosa keperawatan. Perawat di sini bertugas melakukan analisa data dari hasil pengkajian yang ditetapkan atau isu-isu keperawatan dengan kriteria melakukan proses diagnosis yang terdiri dari analisis, interpretasi data secara menyeluruh, identifikasi masalah klien, dan perumusan diagnosa keperawatan. Kemudian melakukan validasi diagnosis dengan klien, keluarga, orang atau pihak lain yang berhubungan dengan klien, dan sejawat dengan tenaga kesehatan lain. Kemudian mendokumentasikan diagnosa yang dapat memudahkan penentuan hasil yang diharapkan dan sesuai dengan perencanaan. Ya. Oke, ini masih sesuai konsep, ya. Mungkin teman-teman masih agak sedikit bingung ketika saya menjelaskan ini tanpa ada contoh yang lugas, ya. Nah, tapi untuk
contohnya nanti akan lebih banyak teman-teman pelajari di mata kuliah metodologi keperawatan ya. Selain itu di sini nanti sebagai acuan dulu ya, ketika teman-teman bertanya ASKEP itu seperti apa? Ya, secara teori seperti ini ya. Ya, baik. Selanjutnya dari standar 1, standar 2, berikutnya kita ke standar 3, yaitu perencanaan. Nah, di perencanaan ini, perawat mengembangkan rencana yang mengembangkan strategi dan alternatif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Di sini nanti teman-teman menggunakan alat bantu perencanaan diagnosa, ada Nanda Niknok, ada SLKI, SDKI gitu ya. Nanti akan berkenalan dengan istilah dan buku-buku terkait dengan perencanaan keperawatan. Nah, dari perencanaan ini tujuannya, kriterianya adalah bagaimana perawat memformulasikan tujuan bersama klien dan tenaga kesehatan lain, ya. Jadi disinilah tergambar bagaimana pelayanan asuhan keperawatan yang memang ditujukan pada individu, kelompok atau masyarakat. Oke. Selanjutnya dari sisi perencanaan standar 3, tujuan disusun secara realistik dikaitkan dengan sumber kemampuan dan budaya klien. Ya, jadi meskipun kita sudah menentukan rencana, tetap kita sesuaikan dengan budaya klien ya. Disinilah nanti ada etika keperawatan ya, etika dan hukum keperawatan. Ini juga kita gunakan pada saat melakukan asuhan keperawatan. Rencana dibuat secara spesifik sesuai kondisi dan kebutuhan klien yang berkesinambungan dengan mengembangkan rencana bersama klien dan tenaga kesehatan yang terkait dalam menetapkan jadwal pelaksanaan dan perencanaan. Perencanaan sendiri dijadikan arah atau petunjuk bagi perawat dan tim kesehatan lain guna mempertimbangkan dampak secara ekonomi dalam perencanaan, kemudian penggunaan bahasa dan terminologi yang lazim dalam dokumentasi rencana. Perencanaan mencakup strategi-strategi yang meliputi penanganan setiap diagnosis atau isu-isu yang dapat diidentifikasi. Nah, berikutnya setelah kita melakukan perencanaan, kita melakukan pelaksanaan standar keempat ya ini. Perawat mengimplementasikan rencana yang sudah disusun tadi dengan kriteria melaksanakan intervensi yang konsisten dengan rencana asuhan yang ditetapkan dan dilakukan dengan cara yang aman serta sesuai dengan kondisi klien. Melibatkan klien dalam intervensi keperawatan dan kolaborasi dengan sejawat, perawat, atau dengan bidang lain untuk melaksanakan rencana keperawatan. Menggunakan sumber-sumber dan sistem komunitas dan potensi klien dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan pelaksanaan asuhan keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien, memfasilitasi konsultasi terkait dengan rencana untuk meningkatkan pemahaman klien, bekerja sesuai dengan kewenangan dalam prosedur, rujukan, treatment, dan terapi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan melakukan dokumentasi pelaksanaan pelayanan keperawatan. Jadi cukup banyak yang memang harus diperhatikan seorang perawat ketika melakukan asuhan keperawatan dengan tahap-tahapan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya, standar 5 merupakan standar terakhir, yaitu evaluasi.
Di sini perawat melakukan evaluasi perkembangan dan kemajuan kesehatan klien berdasarkan tindakan yang telah dilakukan dengan kriteria dilaksanakan secara sistematik, berkelanjutan, dan didasarkan kriteria. Dan dalam pelaksanaan evaluasi ini, perawat tetap harus melibatkan klien, keluarga, orang lain yang berhubungan dengan klien, dan tenaga kesehatan dalam proses evaluasi. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi intervensi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, jadi ketika misalnya ternyata rencana yang sudah dilaksanakan hasilnya tidak sesuai dengan kriteria hasil yang ditetapkan di awal, berarti ada hal-hal yang memang harus dievaluasi. Dan ini sifatnya harus berkesinambungan ya. Jadi rencana asuhan keperawatan itu tidak berhenti hanya di fase evaluasi saja. Berikutnya mendokumentasikan. Nah, ini sebagai akuntabilitas tindakan perawat ya yang bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Jadi dalam hal ini sangat penting bagi teman-teman nantinya harus belajar bagaimana mendokumentasikan asuhan keperawatan yang kita lakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya, indikator pelayanan keperawatan. Nah, indikator pelayanan keperawatan dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dari sisi keselamatan klien. Misalnya pasien terhindar dari jatuh, terjadinya dekubitus atau luka baring lama ya karena lamanya perawatan ya. Jadi kalau misalnya ada dekubitus berarti ini salah satu indikasi bahwa pelayanan keperawatan yang kita lakukan mungkin masih belum maksimal. Salah pemberian obat, cedera karena restrain dan sebagainya. Kemudian indikator yang kedua adalah keterbatasan perawatan diri, termasuk dalam pemenuhan perawatan diri pasien. Dan untuk pelaksanaan ini, ya kita harus melihat bagaimana kemampuan pasien dan keluarga. Tidak semua pelayanan itu harus dilakukan perawat. Artinya ketika ada keluarga yang bisa membantu, dan itu termasuk hal-hal yang bisa sifatnya mandiri, tidak apa-apa ya ketika kita mengajak kerjasama dengan keluarga pasien. Selanjutnya kepuasan klien. Nah, ini terpenuhinya kebutuhan pasien ya. Biasanya kalau terpenuhi kebutuhan pasien, dengan sendirinya kepuasan klien juga akan meningkat. Angka kejadian cemas ya, cemas sebabnya banyak ya, termasuk dari kurangnya pengetahuan. Misalnya cemas karena akan dilakukan operasi. Nah, cemas ini sebenarnya bisa diatasi manakala misalnya perawat berusaha untuk memberikan edukasi tentang tindakan-tindakan yang mungkin belum dipahami oleh pasien, sehingga kejadian cemas ini bisa teratasi. Atau cemas dengan hal-hal lain ya. Nah, biasanya kalau kita jumpai di rumah sakit, biasanya pasiennya itu cemas menghadapi tindakan invasif yang mungkin belum dipahami atau dari sisi dari sisi biaya. Nah, ini juga harus perawat pahami. Kemudian dari kenyamanan, ya, terkait misalnya dalam hal pemberian asuhan keperawatan, mungkin perawat kurang bisa menjaga privasi klien. Nah, ini juga bisa mengurangi tingkat kepuasan, ya, indikator pelayanan keperawatan dari sisi kenyamanan. Kemudian tingkat pengetahuan klien ini juga bisa difasilitasi dengan cara pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan. Oke, ya itu penjelasan sekilas tentang standar praktik keperawatan yang teman-teman harus pahami. Jadi intinya di sini perawat melakukan asuhan keperawatan yang profesional dan karena perawat ini merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, oleh karenanya dalam pelaksanaan asuhan keperawatan ini harus sangat memperhatikan beberapa standar yang dilakukan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Seperti itu. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga tidak puas agar teman-teman bisa lebih menggali lagi apa itu standar praktik perawatan, bisa dengan membaca dari sumber lain, ya, baca jurnal dan sebagainya.
Terima kasih untuk antusiasmenya sudah menyimak video saya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.